Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dalam jabatan BED 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sahadi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam, asal mengajar Madrasah Aliyah Nurul Muhtadin, Kampung Tigamaya, Desa Telaga Luhur, Kecamatan Waringin Burung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dengan mengambil tema Khulafaur Rasyidin. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon Bapak Ibu dosen masukannya agar lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini akan belajar mengenai tentang sejarah budaya Islam. Ya, mata pelajaran sejarah budaya Islam. Sebelum belajar, periksa kerapihan dulu. Ya, kanan kiri ada sampah tidak. Jadi nanti kalau ada sampah silahkan dibuang ke tempatnya. Ya, tapi jangan sampai membuang sama tempatnya. Ya. Buanglah sampah pada tempatnya saja, jangan sampai tempatnya. Nah, silakan berdiri sejenak, berdiri untuk maju, celana, semua ya. Tengok kanan kirinya, ada sampah tidak? Nah, saudaraku semua ya. Silakan untuk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan membaca doa. Nah, untuk doa ini mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan diberikan kemudahan di dalam menimba ilmu. Nah, untuk doa pada hari ini diwakili oleh ketua kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, setelah kita berdoa, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ang Hunayfi hadir, Pak. Hadir. Abdul Haris Asifki hadir, Pak. Aidatul Fahiro hadir, Pak. Asyifa Alia hadir, Pak. Muhammad Ulin sakit. Itu yang sakit ya. Cuma Ulil doang yang sakit. Mudah-mudahan yang lain hadir semua. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan. Untuk minggu depan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Bapak akan menyampaikan materi. Untuk materi hari ini mengenai tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, seperti yang ada di gambar ini, itu Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang tahu pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Ya, Adhar.
Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang diberi petunjuk, Pak. Para khalifah yang diberi petunjuk, betul. Nah, selanjutnya siapa saja nama-nama dari Khulafaur Rasyidin? Pak, Ya, Agis. yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang Ya. kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Betul. Ya, betul semua. Semuanya sudah mengetahui ya, sudah pintar semua. Amin. Berarti sudah membaca materi-materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian dari Khulafaur Rasyidin dan siapa-siapa nama dari Khulafaur Rasyidin. Nah, selanjutnya Khulafaur Rasyidin ya. Situ sudah ditampilkan Khulafaur Rasyidin atau khulafa. Jadi khulafa, asal kata dari khulafa ar-Rasyidin. Khulafa artinya pemimpin, ar-Rasyidin orang yang diberi petunjuk. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang diberi petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ini nama-nama Khulafaur Rasyidin yang tadi sudah disebutkan oleh saudari kita Gustiani. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu keempat para khalifah adalah para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memerintah dari 11 sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi. Ya, berarti berapa tahun Abu Bakar menjadi khalifah? Hanya 2 tahun. Ya, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah hanya 2 tahun. Tetapi Abu Bakar walaupun menjadi khalifahnya 2 tahun, ini prestasinya sangat banyak. Ya. Nah, biografi Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Ya, pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Jadi nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdul Ka'bah. Jadi nama Abu Bakar itu pemberian dari Nabi Muhammad ya setelah masuk Islam. Abu artinya apa? Bapak. Bakar ini ya yang pertama. Nah, ini Abu Bakar termasuk as-sabiqunal awwalun ya karena masuk Islamnya pertama. Nah, sedangkan gelar dari As-Siddiq itu pemberian dari Nabi Muhammad juga. Ya. Artinya apa As-Siddiq? Yang membenarkan. Ya. Jadi yang membenarkan segala ucapan Nabi Muhammad itu dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya, setelah Rasulullah wafat, ini proses pemilihannya, ya, pemilihan atau diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ini Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan setelah terjadinya pasukan bergajah, ya, pasukan bergajah. Jadi setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, ini untuk prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, memerangi orang murtad. Yang kedua, atas nabi palsu. Yang ketiga,
kekayaan. 4. Luas wilayah dakwah Islamiyah. Nah, ini salah prestasi yang ditorehkan atau yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq ya selama menjadi khalifah. Jadi hanya 2 tahun menjadi khalifah, prestasinya banyak. Ya, jadi ada 4 prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, keteladanan atau karakter Abu Bakar As-Siddiq yang patut kita contoh, ya, yang patut kita contoh. Mudah-mudahan kalian semua yang nanti menjadi pemimpin semua, ya, baik di pemerintahan maupun di dalam keluarga. Pertama, rendah hati atau tidak sombong. Ya, walaupun kalian sudah mempunyai ilmu banyak, ya, itu jangan sampai merasa sombong. Ya, ilmu yang banyak itu harus didasari dengan akhlak yang bagus. Ya, harus tawadu, andap asor. Ya, seperti padi yang semakin berisi dan semakin menunduk. Nah, itu orang yang mempunyai ilmu. Ya, harus tawadu, ya, andap asor. Yang kedua, berhati tenang. Ya, berhati tenang. Ini maksudnya kalau kalian tidak iri kepada orang lain, hati kalian akan selalu tenang. Ya, sederhana. Ini yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, adil dan suka musyawarah. Ya, hal-hal apapun yang kaitannya tentang kelas, ya, itu harus dimusyawarahkan, ya, seperti yang dimiliki oleh karakter Abu Bakar As-Siddiq. Terus dermawan, ya, penolong bagi kaum tertindas. Nah, itu prestasi dan keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab ini menjadi khalifah berapa tahun? 10 tahun, dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Ya, atau 634 sampai 644 Masehi. Nah, Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, ya, keturunan dari Abdul Uzza Quraisy, ya, dari suku adik, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah, ya, 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ya, sama Rasulullah dilahirkannya di Mekah, ya, Abu Bakar di Mekah, Umar juga di Mekah. Ya, jadi tempatnya sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Ya, jadi sebelumnya itu ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Umar menjadi khalifah itu ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tetapi itu disaksikan dengan orang Islam yang lainnya. Ya, disetujuilah Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua, ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Ya, hanya ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar ini menjadi penasehat utama, ya, penasehat utama dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang mengusulkan pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Siapa?
Umar bin Khattab, ya. Jadi adanya kodifikasi Al-Quran itu atas usulan dari Umar bin Khattab, ya, dengan alasan yang sangat matang. Ya, salah satu alasannya apa? Alasan Umar mengusulkan adanya kodifikasi Al-Quran karena banyak orang-orang penghafal Al-Quran meninggal dunia, ya, pada saat perang apa? Pada saat memperjuangkan agama Islam, ya, perang. Nah, selanjutnya khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, ya. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan jadi khalifah dari tahun 23 sampai 36 Hijriah. Ya, Masehinya 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As, ya, bin Umayyah bin Abi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy, ya, lahir pada tahun 576 Masehi, ya. Dilahirnya 576 Masehi. Maka Nabi Muhammad lahirnya 570. Lahirnya adalah khalifah keempat, ya. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini memerintah selama berapa tahun? Dari tahun 36 sampai 41 Hijriah. Masehinya 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib, ya, bin Abdul Thalib bin Abdi Manaf, ya. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Jadi Ali dengan Nabi Muhammad itu, ya, sama-sama cucu dari siapa? Abdul Muthalib, ya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu anak pamannya Nabi Muhammad, siapa? Abu Thalib, ya. Kalau Nabi Muhammad anaknya Abdullah, ya. Abdullah dan Abu Thalib itu sama-sama anak dari Abdul Muthalib, ya. Jadi kakeknya adalah Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi Muhammad dengan kakeknya Ali bin Abi Thalib. Nah, dikatakan dia masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Nah, jadi usia 10 tahun Ali bin Abi Thalib masuk Islam, ya, setelah dewasa. Nah, itu dinikahkan dengan Fatimah Al-Zahra, ya, putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW. Dengan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah, ya, atau sekitar tahun 624 Masehi. Dan tahun-tahunnya, ya. Dan sekarang Bapak akan menayangkan tentang video proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam materi ini kita juga akan mengungkap rahasia di balik terpilihnya Abu Bakar dan mengapa kaum Ansor sempat ingin mengangkat pemimpin sendiri. Apa karena ada konflik?
di sini selain juga terkait misteri tarik ulur pemakaman Ini proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq kita ya, bahasnya. akan disimak dengan baik. Setelah Rasulullah SAW Ya, meninggal dunia, yang ditanyakan Islam dipercayakan kepada 4 khalifah khulafaur rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya silahkan yang ingin bertanya mengenai tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Ya, silahkan Pak. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Ya, apa substansi dakwah dan strategi Ali bin Abi Thalib? Ya, siapa lagi? Ya, silahkan berdiri. Apa substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq? Ya, substansi dan strategi Abu Bakar. Oke, selanjutnya ya, jadi saya ya, apa substansi dan strategi Usman Affan. Strategi dan substansi Usman Affan. Siapa lagi? Ya, Putri, silakan berdiri. Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Substansi dakwah Umar bin Khattab. Nah, baik, dari 4 pertanyaan ini kita bahas bareng-bareng ya, dengan diadakannya diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok, dan nanti hasil diskusi itu dipresentasikan. Ya, presentasikan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan buat di PowerPoint ya, buat PowerPoint nanti untuk presentasinya melalui PowerPoint. Silahkan dibuat kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Ya, silakan. Selanjutnya silakan hasil diskusi kalian dipresentasikan ke depan. Ya, satu kelompok semuanya maju ke depan. Yang mempresentasikan siapa, yang megang komputer siapa, ya, yang di belakang itu yang menemani. Ya, silahkan. Kelompok pertama, kelompok 1. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 yang membahas tentang substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Substansi dakwah. Yang pertama, menjaga stabilitas dan keutuhan Islam. Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, seperti pemberontakan dan ketidaksediaan terhadap syariat Islam. Ia mengambil kebijakan tegas untuk memadamkan pemberontakan dan menegakkan kebenaran, menjaga stabilitas komunitas Islam. Yang kedua, menegakkan syariat Islam. Abu Bakar menegakkan hukum Islam secara tegas, termasuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan meyakini nabi palsu. Tindakan ini penting untuk membedakan antara kebenaran Islam dan ajaran yang menyesatkan.
menjaga kebenaran. Abu Bakar selalu menegaskan kebenaran dan melawan kebatilan. Ia menolak ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 3 akan dipimpin oleh kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Baik, langsung saja. Yang pertama, substansi dakwah. Yang pertama ada penegakan keadilan. Utsman bin Affan dikenal karena kepemimpinannya yang adil dan objektif, memastikan keadilan bagi semua pihak, baik muslim maupun non-muslim. Yang kedua, pemeliharaan persatuan. Ia berusaha keras menjaga persatuan umat Islam dan menghindari konflik yang dapat merusak stabilitas. Mungkin cukup substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan yang telah didiskusikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus. Ya, untuk terakhir setelah diskusi kelompok ini ada kegiatan asesmen. Ya, asesmen pengetahuan. Soalnya Bapak akan membagikan dan silahkan dijawab dengan benar. Nanti untuk kalau sudah selesai dikerjakan silahkan dikumpulkan. Akan dibaca dulu soalnya, baca, dipahami, kemudian dijawab, dan setelah dikerjakan silahkan kumpulkan. Ayo, silahkan dikerjakan. Baca dulu soalnya. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Nanti Bapak koreksi satu-satu. Dan nanti nilainya dokumentasikannya silahkan kumpulkan. Ya, terima kasih untuk kali ini. Semuanya sudah mengikuti pembelajaran dalam budaya Islam tentang Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa diteladani setelah kita menerima materi pada hari ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Inilah kita untuk menutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, Waalaikumsalam.